Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wal muharramatu ayil muharramu nikahuhunna bin nasi arba'a asyrata. Faslun utawi iki iku fasal. Wal muharramatu utawi pira-pira wadon kang den harumaken. Wal muharramatu utawi pira-pira wadon kang den harumaken. Ail muharramuh tegese kang den harumaken. Apa nikahuhunna nikahe al-muharramat. Apa nikahuhunna nikahe al-muharramat, atau kenging dikembalikan pada al itu. Berarti maknane nikahuhunna nikahi al. Bin nasih kelawan dalil nas iku arba'a asyrotah ono 14. Iku arba'a asyrotah ono 14. Wa fi ba'din nusahi lan iku ing dalam sebagiane tulodo. Lan iku ing dalam sebagiane piro-piro tulodo gitu ki. Utawi dawuh arba'ata asyarah, lafad arba'ata asyarah. Utawi dawuh arba'ata asyarah, lafad arba'ata asyarah. Sab'un utawi wong pitu. Sab'un utawi wong pitu iku bin nasabi kelawan jalur nasab. Iku bin nasabi kelawan jalur nasab. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wal muharramatu ayil muharramu nikahuhunna bin nasih arba'a asyrota. Jadi fasal ini nanti memuat beberapa keterangan terkait perempuan-perempuan yang diharamkan untuk dinikahi. Jadi reng bini seharam ikabin nikah seraan, yang termasuk dalam kategori mahram itu siapa saja. Bukan hanya masalah ini saja, melainkan fasal ini nanti juga membahas tentang musbitatil khiyar, hal-hal yang menyebabkan adanya khiyar, artinya pilihan antara melanjutkan nikah atau merusak nikah. Itu nanti juga dibahas dalam fasal ini. Kemudian al-muharramat, perempuan yang diharamkan oleh syariat untuk dinikahi, sesuai dengan perkataan musannif itu mencakup dua hal. Pertama, ada kalanya at-tahrim al-mu'abbad. Ada kalanya perempuan itu diharamkan untuk dinikahi selama-lamanya. Berarti ini tidak ada kategori, tidak ada status mantan, itu tidak ada. Dalam istilah lain, al-mu'abbad ini kita kenal dengan mahram secara permanen. Berarti tidak bisa berubah disebabkan segala kondisi dan situasi. Contoh nanti seperti ibu.
ibu itu sampai ke yaumil qiyamah ini kepakun mahrum, baik ibu kandung atau ibu mertua atau ibu tunggal susu, ibu yang pernah kalian susu dulu saat kalian berusia kurang dari 2 tahun. Kayak ini, ini yang disebut dengan mahrum al-mu'abbad, mahrum selama-lamanya. Ada nanti yang kedua ghairil mu'abbad, yaitu mahrum yang tidak permanen. Dalam istilah lain disebut al-mu'aqqad, mahrum yang dibatasi dengan waktu. Ini wanita yang masuk dalam kategori ghairil mu'abbad ini adalah perempuan yang diharamkan disebabkan adanya beberapa faktor yang nanti jika beberapa faktor itu sudah hilang maka dia halal dinikahi. Berarti tidak selamanya dalam satu kondisi dia jadi mahram, kok berubah kondisinya bisa jadi halal nanti. Contoh seperti adik ipar. Ipar itu selama kita menikahi mbaknya maka kita haram menikahi adiknya atau mbaknya. Misalkan contoh ada si A, perempuan ininya mana si A, punya adik si B, punya iu si C misalkan. Berarti si A ini adalah istrinya, maka haram bagi seorang laki-laki tadi atau suami tadi menikahi si B dan si C selama dirinya masih ada dalam ikatan pernikahan dengan si A. Lah kok nanti si A ini mati, berarti istrinya itu mati, maka halal sudah untuk berpindah alih menikahi adiknya atau mbaknya, itu boleh. Atau disebabkan bibainunatiha, disebabkan istrinya itu sudah ditalak bain, talak telok baru oleh akabin alen atau bahman binin diiyu oleh akabin iyuna. Jadi keharaman yang satu ini disebabkan min haisul jam'i dabun ulama karena dilarang mengumpulkan jadi satu. Bila berdetretan teloan kakak, adik dan adik tidak boleh sekaligus langsung dikawin, itu tidak boleh, melainkan harus satu. Paham ya? Sisa dari 3 saudara yang tidak dipilih untuk dinikah itu menjadi mahram, artinya perempuan yang diharamkan untuk dinikahi. Tapi ini masih terbatas oleh waktu. Tak semua kondisi itu bisa berlaku hal yang semacam ini. Kok nanti berubah kondisinya kayak tadi bidina mati atau talak telok, maka berubah hukumnya jadi halal sudah. Pon. Wa asbabut tahrim az-zati salasatun al-qarabah war-radha wal musaharah. Kemudian untuk mahram selama-lamanya itu yang permanen tadi itu berdasarkan 3 sebab. Kalau 3 sebab ini ada, maka terjadilah ikatan mahram selama-lamanya. Yang pertama adalah al-qarabah, kekerabatan, tretan dari jalur nasab, baik nasab ke atas, nasab ke bawah, atau nasab ke samping. Itu nanti jadi mahram selama-lamanya. Yang kedua disebabkan oleh faktor rodok, tunggal susuan. Contoh misalkan bedereng bini endi kelakuan nyosoen, seperti yang ada di Arab gitu ki. Nang Arab itu ada buruh, artinya buruh bedereng bini selakonna ajual aing sosok sebagai jasa gitu ki, menyusui bayi-bayi yang membutuhkan air susu. Maka bayi yang disusui itu nanti ada ikatan mahram dengan ibu yang menyusui itu.
Begitu pula kok ibu itu punya anak, maka anaknya juga berstatus mahram, tidak boleh dinikah. Nah, itu sabab yang kedua. Yang ketiga ada sabab musaharah. Musaharah itu perkawinan atau pernikahan. Men seaslinah misalkan sampean itu halal menikahi seorang ibu-ibu yang bukan tunggal kerabat sampean, bukan tunggal susuan sampean, tapi kok sampean menikahi anak ibu tadi, maka ibu tersebut sudah haram dinikahi. Kasarnah musaharah itu maknain sareng beberapa masyayikh yaitu moro tuwo. Itu musaharah. Baik di situ saya maksud musaharah bapak atau ibu atau kakek atau nenek atau jalur ke samping bibinya nanti. Gitu ya? Atau bibinya nanti, maka di situ juga termasuk bagian daripada tunggal mahram yang haram untuk dinikahi. Nah, di sini ada satu persoalan, dan persoalan ini mungkin agak asing di kalangan kita. Dawuh ulama, wa amma ikhtilaful jinsi, adapun kok nanti terdapat perbedaan jenis, bi angkana ahaduz zawjaini minal jinni wal akhar minal insi, misalkan kok salah satu dari dua pasangan itu dari kalangan jin dan satunya dari kalangan manusia, laki bini tapi sesitong dari jin, sesitong dari manusia, falaisa mani'an 'alal mu'tamad, maka hal tersebut itu tidak mencegah. Tidak mencegah artinya tidak dilarang menurut kaul mu'tamad, sebagaimana dawuh Imam Al-Qamuli dan diperkuat oleh Imam Rumli As-Shaghir. Artinya kok nanti ada perkawinan antara bangsa jin dan bangsa manusia, itu pun diperbolehkan dan tidak dicegah oleh syariat, gitu ya? Tidak dicegah oleh syariat hal yang demikian itu. Walaupun toh sebagian ulama yang lain itu ada yang menentang, tidak boleh, pakun tidak boleh. Ini menurut pendapat yang lainnya. Tapi pakun boleh. Fayajuzu lil insiyyi nikahul jinniyah walau ala ghairi suratil adamiyah. Boleh dawuh ulama berdasarkan pendapat yang kuat bagi menosah akabin ben bungsah jin, walaupun jin itu bentuknya tidak seperti bentuknya manusia, walau ala ghairi suratil adamiyah, walaupun bini jiyah misalkan jin ropanah beni ropa manusia, contoh seperti ka'angkanat ala suratikal batin, seperti halnya bedereng bini dari bangsa jin yang bentuknya menyerupai anjing, itu boleh saja. Karena memang jin itu Masya Allah bentuknya itu mutanawwa, beraneka ragam. Bede jin itu sepancen wujud aslinya itu ular. Bede juga jin itu ya wujud aslinya seperti babi, itu ada. Seperti anjing pun ada. Karena jin itu beri kelebihan sareng Allah bisa merubah bentuk, tapi bentuk itu nanti mengarah pada bentuk-bentuk yang buruk. Beda dengan malaikat. Kalau malaikat itu sebaliknya. Kalau malaikat itu bisa berubah-ubah sesuai dengan apa yang diinginkan, tapi bentuk yang dimiliki itu bentuk yang baik-baik, itu malaikat. Beda dengan jin. Makan yang sering kita jumpai misalkan beda orang ketemuan ban pocong. Orang ketemuan ban pocong, wewe gombel, gendruwo atau siapapun itu, kayak apapun bentuknya, maka kita yakini itu semua adalah jin. Beni orang mati seodi boleh, kayak gini. Nak santri kudu yakinin nih kah. Tada cerita nak orang mati cek ke dia coba ni kata ada.
Saya ulangi lagi, mari ngeding. Tade cerita nak orang mati odik boleh detijo coba. Walaupun matinya penasaran menurut sampean. Contoh mati penasaran, tabrakan, agentung, semua mati itu penasaran semua. Kenapa? Karena mati ini kata kerjut kabeh. Tadi saya janjian ben malaikat. Beda orang ngakan kita mati moro-moro ngakan kita mari moro-moro mati. Kan penasaran, kapan minumnya? Kita sempurna ngakan. Beda orang abejeng kita mari mati. Itu juga penasaran. Ya memang kayak gitu, kematian datangnya secara tiba-tiba. Kabeh tekerjen, maka setabraan juga tekerjen. Malah diviralkan. Orang saya mati tabrakan keneng nak gelak bode erona di sana. Dia umat tahu. Paham ya? Jadi semua wujud yang kita lihat, misalkan kita bisa melihat sosok yang di luar nalar manusia, maka yakini itu adalah jin. Karena jin itu memang ada. Dan jin itu bisa merubah bentuk, tapi bentuk yang dihasilkan itu bentuk yang buruk-buruk. Sebab cuba itu jin. Ail muharramu nikahuhunna bin nasi arba'a asyrota. Jadi perempuan yang diharamkan untuk dinikahi menurut atau berdasarkan nas Al-Quran itu berjumlah 14 orang. Beda 14 orang seharam ekabin. Dalam sebagian redaksi yang lain itu menggunakan arba'ata asyara. Ini beda lafaz cuma maknanya ya pada 14. Dan ini dabun ulama, tapi sepaling utama yaitu redaksi pertama. Karena kaidahnya begini, annal ma'dud al muannas idza kana adaduhu murakkaban tutrakut ta'u fi juz'ihil awal. Jadi kaidahnya begini, ini menurut nahunya, kalau nanti ada ma'dud, lafaz yang berbilangan atau menunjukkan makna bilangan, kemudian lafaz itu murakkab, tersusun seperti 11, 12, 13, 14 sampai 19, itu kan tersusun. Maka jika lafaz itu muannas tarkibnya atau kondisinya sebagai muannas, maka lafaz yang pertama atau juz bagian yang pertama harus dihilangi taknya. Kalau 14 berarti arba'a asyrota. Arba'a ini juz pertama, yang kedua asyrota itu juz kedua. Maka taknya ditaruh di juz kedua saja. Ini kaidahnya. Lah kok nanti at-ta itu dipasang di juz yang pertama, berarti bagian yang pertama, maka di situ khilaful aula. Nulayanen hukum selebih utama. Mukhalifun lil qaidah. Lebih baik huruf kalimat yang pertama saja yang dikosongkan dari ta sebagai tanda muannas. Jadi dari dua pilihan redaksi ini paling utama adalah redaksi yang pertama, yaitu arba'a asyrota. Ini menurut alasan daripada Al-Imam Al-Bajuri. Terus 14 ini hitungannya jalur nasab. Mahram yang jalur nasab itu jumlahnya ada 7 orang. Kemudian yang jalur rodok susuan itu ada 2 orang. Berarti berapa? 7 tambah 2 9. Kemudian bil musaharah, sebab pernikahan itu ada 4. 9 tambah 4 13. Kemudian mahram yang tidak permanen seperti ukhtiz zaujah, adiknya istri, itu kan 1. Berapa? 13 tambah 1 14.
Lah ini hitungan 14 ini berdasarkan dohirnya nas. Artinya dohirnya nas, ke musonif hanya melirik pada nas Quran saja, tidak dihitung secara rinci atau secara detail. Kalau dihitung secara detail, maka di situ jumlahnya bukan 14 melainkan 18 semuanya. Ada 18 jenis 18 jumlah orang yang haram dinikahi. Perinciannya bagaimana? Yang pertama, mahram disebabkan rodok itu ada 7 petok. Kemudian disebabkan nasab itu petok tambah petok 14. Kemudian disebabkan perkawinan itu ada 4. 14 tambah 4 18. Kemudian tambahan boleh dari mahram yang tidak abadi atau tidak permanen. Ketika diperinci lagi ada 3, yaitu ukhtuz zaujah, adiknya atau iyunya istri, wa ammatiha, bebeknya istri, wa khalatiha, dan juga ibuleknya atau bebeknya istri. Ini ada 3 orang. Berarti 18 tambah 3 berapa? 21. Ini kalau dirinci. Jadi jenis orang seharam ekabin secara rinci itu semuanya berjumlah 21 orang. Kalau tidak diikutkan mahram yang tidak permanen, maka di situ hanya 18 orang. Kalau kita ngikutin hanya dohirnya nas, berarti ikut pendapat yang di Fathul Qorib itu hanya berjumlah 14 orang. Itu pun perinciannya demikian. Sab'un bin nasabi wa hiya al-um wa in alat wal bintu wa in safalat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.